Shalom saudara dalam Tuhan. Kita bersama lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, menikmati kasih Tuhan dan limpah dengan damai sejahtera daripadanya. Mari bersama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita memohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, kami mengangkat pujian dan syukur kami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami hendak mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, mendengar, menerima kebenaran-Mu dan menghidupinya. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Sabda Tuhan demikian. Ucap syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pencitraan. Kita tentu tidak asing dengan istilah tersebut. Karena sebuah ambisi, ada orang yang tadinya pelit, tiba-tiba peduli, tiba-tiba murah hati, dermawan. Ada juga yang tadinya tidak ramah, sekarang jadi ramah. Intinya ingin memberi kesan bahwa ia adalah orang baik, dia adalah orang yang murah hati, dia adalah orang yang dapat dibanggakan, dia adalah orang yang tak bercacat. Dan itu banyak kita jumpai dalam masa-masa seperti sekarang, ketika orang kampanye, ya secara khusus sehubungan dengan pilkada yang akan dilakukan di negara kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dalam gereja Tuhan? Terkadang kita juga menjumpai hal yang sama. Bersibuk dengan pelayanan, bersibuk untuk menjadi pelayan Tuhan, tetapi didasari dengan motivasi atau ambisi untuk menjadi orang yang memiliki citra diri yang baik, atau disebut sebagai orang yang baik, orang yang hebat dalam pelayanan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita kemudian diperlihatkan sebuah teladan yang patut kita renungkan, yaitu Rasul Paulus. Ketika banyak orang sibuk dengan pencitraan diri,
Paulus tampil sebagai seorang yang citra dirinya begitu jujur. Ia begitu bersyukur kepada Tuhan, bahkan mengaminkan bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu dialami. Bahkan ia berkata kesabaran Yesus Kristus itu dinyatakan di dalam dirinya. Mengapa? Ia berkata bahwa ia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang yang paling jahat, bahkan menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Ia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sesungguhnya ia tidak layak untuk dipakai Tuhan dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, ia kini dipakai oleh Tuhan. Dan disinilah ia menyatakan bahwa disinilah kasih karunia dalam Yesus Kristus itu benar-benar dinyatakan di dalam dirinya sebagai orang yang sesungguhnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dengan segala sukacita, dilakukan dengan semua motivasi yang murni, jauh dari pencitraan. Karena hal yang dilakukannya adalah seluruhnya sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang sudah mengangkat dia, yang sudah menjadikan dia sebagai hambanya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah setiap pelayanan kita atau setiap perilaku hidup kita, setiap perbuatan baik yang kita lakukan murni lahir dari hati yang bersih? Murni lahir dari motivasi rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah berkenan atas kita semua, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita pelayan-pelayannya. Walaupun sesungguhnya ketika kita melihat diri kita masing-masing, siapakah kita ini? Tidak layak, tidak pantas untuk dipakai oleh Tuhan, tetapi Ia mau memakai kita. Hanya dengan begitu kita dapat menikmati sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam berbagai dosa keangkuhan atau kesombongan. Dan tentu saja setiap hal yang kita lakukan semata-mata pencitraan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan kita dapat melakukan firman Tuhan ini meneladani Rasul Paulus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sendiri sudah berfirman kepada kami, meyakinkan kami akan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, yang walaupun kami semua tidak layak karena dosa-dosa kami, tetapi Engkau berkenan atas kami, mau mengampuni kami, mau menebus dosa-dosa kami, dan menjadikan kami semua menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi dunia ini. Murnikan selalu motivasi kami ya Tuhan, agar kami selalu berkenan dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati saudara-saudara kami saat ini Tuhan, dalam pelbagai kehidupan mereka. Baik dalam bekerja, baik dalam berjuang untuk masa depan mereka, berjuang untuk mewujudkan segala rencana-rencana mereka. Kami berdoa juga dalam perjuangan, dalam mengasuh, mendidik, mengayomi anak-anak karunia Tuhan. Tuhan karuniakan kesabaran, kekuatan, hikmat, pengetahuan, rasa takut akan Tuhan. Dan dalam setiap perjuangan hidup kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa di surga, berkati pelayanan di jemaat-jemaat Immanuel Batakan, berkati pelayanan kami di gereja Toraja, berkati pelayanan gerejamu di seluruh muka bumi ini, agar gereja Tuhan terus hidup, bersekutu, melayani dengan penuh kasih, dan jauh dari berbagai pencitraan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit kami berdoa Tuhan sembuhkan. Bagi yang bergumul Tuhan tolong karuniakan kekuatan, kesabaran, jalan keluar untuk pergumulan. Bagi yang sementara bersyukur, bersukacita karena berbagai berkat Tuhan, Engkau juga menyempurnakan sukacita mereka. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga, dengarkan doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.